Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Material ini namanya beton SPS atau Schematic Precast System. Dalam bahasa Indonesia, beton SPS ini kepanjangan dari Sistem Panel Serbaguna. Beton SPS merupakan inovasi konstruksi beton modular yang menggabungkan panel pracetak, batang tarik atau tekan, baja pengunci, serta geotekstil. Beton SPS inilah yang digunakan di proyek normalisasi Kali Cakung Lama yang saat ini dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta. Episode hari ini saya kembali mengajak Anda untuk menjelajahi Kali Cakung Lama ini untuk mengetahui progres normalisasi serta berkenalan dengan beton SPS ini. Sobat Jelajah Jakarta, beton SPS ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, memiliki faktor keamanan yang tinggi terhadap resiko longsor atau erosi dan seringkali lebih unggul dibandingkan dengan dinding turap beton konvensional, yakni CCSP atau dikenal dengan sebutan sheet pile. Beton SPS ini juga terbukti mampu mempercepat durasi pekerjaan proyek dan menekan biaya konstruksi. Keunggulan terakhir adalah beton SPS ini merupakan komponen saling terintegrasi dan modular sehingga mudah disesuaikan untuk berbagai kebutuhan area seperti di darat, sungai maupun laut. Kalau kelebihan SPS sendiri ini sebenarnya untuk pemasangan salah satunya lebih cepat. Kalau daripada metode lain, SPS ini sangat unggul lah. Sobat Jelajah Jakarta, metode pemasangan beton SPS ini pun beda dengan pemanjangan sheet pile. Yang Anda saksikan ini adalah proses pemasangan H-beam atau erection H-beam. Proses ini merupakan proses awal dalam pemasangan SPS dan sangat krusial karena membutuhkan presisi tinggi. Saat ini kita masih dalam proses pemasangan H-beam. Nanti setelah H-beam sudah terpasang, kita pemasangan balok yang namanya itu LBRB untuk sebagai pengikat antara H-beam dengan panel SPS. Setelah LBRB kepasang, kita baru pemasangan SPS. Sobat Jelajah Jakarta, inilah detik-detik pemasangan beton SPS. Setelah beton SPS terpasang seperti ini, yang dilakukan adalah melakukan pengecoran di antara dua sisi SPS. Tujuannya agar tidak ada air yang rembes atau masuk ke celah-celah beton SPS ini. Setelah pengecoran, seluruh SPS diselimuti oleh geotekstil seperti ini. Tujuan utama beton diselimuti geoteks adalah proses perawatan atau curing. Penutup ini menjaga kelembapan beton dan mengontrol suhu agar proses pengeringan lebih stabil. Hal ini penting untuk mencapai mutu dan kekuatan beton yang maksimal serta mencegah terjadinya retak. Sobat Jelajah Jakarta, dalam normalisasi Kali Cakung Lama ini, beton SPS dipasang di dua sisi,
yakni sisi di Kelurahan Sukapura dan sisi di Kelurahan Pegangsaan 2. Jadi kita pasang panel ini kanan kiri, Pak, di sisi Sukapura dan di sisi Pegangsaan. Karena sistem panel ini harus, kenapa kok kanan kiri? Karena kalau tidak kanan kiri, air kan otomatis bisa masuk dari sisi manapun ketika banjir. Bahkan banjir di sini kurang lebih bisa di ketinggian 1 meteran, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, progres normalisasi di Kali Cakung Lama per 3 Juni 2026 ini adalah beton SPS yang sudah terpasang sepanjang 720 meter. Sementara di sisi Pegangsaan 2, panjang yang sudah terpasang adalah 340 meter. Ingat ya, pemasangan beton SPS ini dilakukan secara vertikal, bukan horizontal. Tapi kok ada beton SPS yang dipasang horizontal seperti ini ya? Sobat Jelajah Jakarta, beton SPS ini sifatnya cuma sementara. Saya dapat info 3 hari lalu ada warga di pinggir Kali Cakung Lama meninggal. Lalu pihak keluarga ingin membuat tahlilan. Oleh karena kondisi pinggir Kali Cakung Lama masih dalam tahap pembangunan, maka pihak RT mengusulkan untuk sementara beton SPS dijadikan lantai seperti yang Anda saksikan ini. Selain pemasangan beton SPS, progres yang juga sudah dilakukan adalah pengecoran di bawah jembatan Orchard Jalan Terusan Kelapa Hibrida ini. Saat saya jelajahi, kebetulan bekas pengecorannya tertutup oleh air. Tidak heran petugas masih memasang pompa dalam rangka dewatering agar bisa air terkuras sehingga kering. Pesan untuk seluruh warga nih yang jalan di bawah kolong jembatan Orchard ini, harap berhati-hati karena sementara nih jalan yang bisa dilakukan sangat ekstrim seperti ini. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Kali Cakung Lama untuk melihat progres proyek normalisasi yang dijalankan oleh Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta. Semoga bermanfaat. Saya akan kembali lagi ke lokasi ini di episode mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan episode Jelajah Jakarta kali ini sampai tuntas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.